Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Inayatul Azza dengan NPM 411-829-112219. Baik, saya akan menjelaskan kitab kuning untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah studi naskah pendidikan agama Islam. Nah, saya akan membacakan kitab Adabul Alim wal Muta'alim pada bab kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis, bab kelima. Fi adabil alimi fi haqqi nafsihi. Adab orang alim, yaitu guru, bagi dirinya sendiri. Wa fihi ishruna adaba. Di dalamnya ada 10 adab. Al-awwalun, yang pertama, an yudima muraqabatallahi ta'ala. Orang berilmu, yaitu guru, hendaknya selalu merasa dalam pengawasan Allah. Fisiri wal alaniyati, baik di tempat sunyi maupun di keramaian. Wasani, yang kedua, an yulazima khaufahu ta'ala, senantiasa merasa takut kepada Allah, fi jami'i harakatihi, di dalam semua gerak-geriknya, wasakanatihi, dan diamnya, wa aqwalihi, dan semua ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatannya. Fa innahu aminun ala ma ustudi'a, karena dia adalah orang yang diamanati sesuatu yang dititipkan padanya. Minal ulumi, yakni ilmu, wal hikmatihi, hikmah, wal khosyati, dan takut kepada Allah, wa tarku dzalika minal khiyanati, dan meninggalkan hal itu sama dengan berkhianat. Wa qad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la takhunullaha wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal ayat 27. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercaya kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, jadi penjelasan ini pada bab kelima ini, adab ke-1 dan kedua menjelaskan bahwasanya adab seorang guru ini selalu takut kepada Allah serta merasa diawasi oleh Allah. Karena apa? Merasa diawasi ataupun tidak takut kepada Allah itu sama aja mengkhianati titipannya gitu. Kan udah dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang tadi itu. Nah, bahwasanya janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercaya kepadamu sedang kamu mengetahui. Nah, amanah itu apa? Yaitu ilmu gitu. Salis, yang ketiga, an yulazima sakinatah, senantiasa bersikap tenang. Warobi an yulazima wara'ah, senantiasa bersikap wara'i. Wal khamis, yang kelima, ayulazima tawadu'u, senantiasa bersikap tawadu. Di sini yang ketiga, keempat maupun kelima menjelaskan bahwasanya adab orang alim ataupun guru itu harus apa? Harus bersikap tenang, wara'i, serta tawadu, rendah diri. Nah, wasadis, yang keenam, an yulazima khusyu'a lillahi ta'ala, selalu bersikap khusyuk kepada Allah. Wa mimma kataba Maliku radhiyallahu anhu, salah satu yang ditulis Imam Malik radhiyallahu anhu, ila Rasyid, kepada Harun Rasyid, idza alimta ilman faliro alaika, jika kamu mengerti ilmu, hendaknya bisa melihat pada dirimu. Asruhu wa waqaruhu, pengaruhnya, wibawanya, wasakinatuhu, ketenangannya, wahilmuhu, dan kesabarannya, liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ulama'u warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi.
Wa qala Umar radhiyallahu anhu, dan berkatalah Umar radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma wa ta'allamu ma'ahu sakinata wal waqara. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah bersama dengan ketenangan dan wibawanya. Wa qala ba'dus salaf, sebagian ulama salaf berkata, haqqun 'alal ilmi an yatawaddu'a, wajib bagi orang berilmu merendahkan diri lillahi ta'ala, kepada Allah, fi sirrihi wa 'alaniyatihi, dalam kesendiriannya ataupun keramaian. Wayahtariza min nafsihi, menjaga diri dari nafsunya, wayaqifa amma askala alaihi, dan berhenti dari sesuatu yang meninggalkannya. Pada keenam ini menjelaskan bahwa jika orang alim itu mengerti ilmu, dia itu akan terlihat pada pengaruhnya, wibawanya, diamnya, kesabarannya. Nah, itu karena Rasulullah juga bersabda kan, para ulama adalah pewaris para nabi. Gitu. Terus juga kata Umar bilang bahwasannya pelajarilah ilmu dan pelajarilah bersama dengan ketenangan dan wibawanya. Jadi ketika kita belajar suatu ilmu, itu harus bersama dengan ketenangan dan wibawanya. Begitu. Wasabi, dan yang ketujuh, an yakuna ta'uluhu fi jami'i umurihi 'ala Allah ta'ala, menjadikan Allah sebagai pegangan dalam segala urusannya. Wasamin, yang kedelapan, an la yaj'ala ilmuhu, tidak menjadikan ilmunya sulaman yatawassalu bihi ilal agradid dunyawiyah, sebagai tangga untuk mencapai tujuan dunia, min jahin au malin au sum'atin au syuhratin au taqaddumin ala akronihi, yakni jabatan, harta, didengar orang, terkenal atau mengalahkan teman. Nah, jadi pada ke-8 ini menjelaskan bahwasannya orang alim itu nggak boleh memakai ilmunya untuk urusan dunia. Apa sih urusan dunia itu? Yaitu yakni jabatan, harta, didengar orang, kayak didengar orang, wah ini pinter atau enggak, ini orangnya berilmu atau enggak apa gitu. Terus terkenal atau mengalahkan teman, sengaja gitu, ingin mengalahkan teman yang lain gitu. Lanjut, watasi, yaitu ke-9, an la yu'azzima abna'ad dunya. Seorang alim hendaknya tidak mengagungkan pecinta dunia, yaitu orang kaya. Bil masyi ilaihim, dan mengunjungi mereka. Wal qiyami lahum, berdiri kepada mereka. Illa idza kana, kecuali jika fi dzalika maslahatu tazidu ala hadhil mafsadah, ada kemaslahatan yang melebihi kerusakan tersebut. La siyama an yadhhaba bi'ilmihi, apalagi guru membawa ilmunya mendatangi ila makani man yata'allamu minhu, tempat murid yang belajar padanya. Wa in kana muta'allimu kabirul qadri, meskipun murid itu kedudukannya tinggi. Bal yasunu ilmuhu kama, tapi hendaknya ia menjaga ilmunya. Sonahus salafus solihun, sebagaimana ulama salaf menjaganya. Wa akhbaruhum fi dzalika, berita mereka tentang hal ini masyhuratun ma'al khulafa'i wa ghairihim, telah masyhur dari kalangan khulafa dan yang lain. Kama ruwiya an Malik bin Anas annahu qala, berkata Malik
bin Anas seperti yang diriwayatkan salah. Kama ruwiya an Malik bin Anas annahu qala. Seperti yang diriwayatkan Malik bin Anas berkata, dakhaltu ala Harun ar-Rasyid. Aku masuk ke Harun Rasyid. Faqala li. Kemudian dia berkata kepadaku, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdullah, yanbaghi an takhtalifa ilaina. Sebaiknya engkau mondar-mandir ke tempatku. Hatta yasma'a sibyanuna al-muwatta'ah. Sehingga anak kecilku bisa mendengar kitab al-muwatta'ah. Qala qultu. Aku berkata, a'azzallahu la mira. Semoga Allah meninggikan derajatmu. Inna hadzal ilmi minkum kharaja. Sesungguhnya ilmu ini darimu telah keluar. Fa in antum a'zaztumuhu. Jika kamu memuliakan ilmu, azza, maka ia akan mulia. Wa in dalaltumuhu. Namun jika engkau meremehkan, dalla, maka ia akan hina. Wala ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus didatangi, bukan mendatangi. Faqala, lalu Rasyid berkata, sodakta, engkau benar. Ukhruju, keluarlah kalian ilal masjidi hatta tasma'u ma'an nas. Ke masjid sehingga kalian bisa mendengar bersama orang-orang. Wa qala Az-Zuhri berkata, huwa anna bil ilmi an yahmilhul alimu ilal baitil muta'allim. Kehinaan bagi ilmu apabila dibawa oleh seorang guru ke rumah muridnya. Pada ke-9 ini menjelaskan bahwasanya kita itu nggak boleh tunduk ataupun cinta kepada orang kaya. Nah, tapi kalau misalkan ada kemaslahatan yang melebihi kerusakan tersebut, ya nggak apa-apa. Terus nggak boleh juga nih seorang guru mendatangi ke muridnya. Karena apa? Karena kata terus juga nggak boleh guru itu mendatangi muridnya. Walaupun si murid ini kedudukannya tinggi kayak orang kaya atau enggak apa gitu, itu nggak boleh. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa ilmu itu harus didatangi bukan mendatangi. Jadi seorang guru itu nggak boleh gitu datang ke rumah muridnya. Jadi harus muridnya datang gitu. Ini konteksnya pada zaman dulu ya. Kalau misalkan pada zaman sekarang, apalagi yang anaknya homeschooling yang dimana guru itu mendatangi si muridnya, itu beda konteks lagi. Karena ini menjelaskan pada zaman dahulu gitu. Karena dulu tuh ulama itu sangat amat derajatnya tinggi gitu. Sama, sekarang juga sama tinggi. Cuman konteksnya berbeda dengan hal yang ini gitu. Karena sekarang itu banyak guru itu mendatangi ke rumah muridnya begitu. Nanti dijelasin pada selanjutnya. Nah, di sini juga Az-Zuhri berkata, kehinaan bagi ilmu apabila dibawa oleh seorang guru ke rumah muridnya gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya pada Adabul Alim wal Muta'alim ini pada bab kelima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.